Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak Ferry. Ada Eh, apa ini? saya ingin meminta waktu jenengan. Apakah jenengan ini tidak repot? Tidak Pak, saya santai saja. Ini lagi santai, lagi menikmati jam saya ini kan kosong. Ini lagi kosong. Ini saya jadi bersantai lah. Nanti bisa. Ini masih Nggih. ada waktu panjang sekali saya. Mohon maaf Gimana kalau Pak Ferry? Gimana Pak? menyita waktu jenengan sebentar saja, mungkin sekitar 10 atau 15 menit saja. Ingin Wah, ngobrol, Pak. santai, santai. Ya, ya, Ingin ya, ya. ngobrol Silakan, sebentar. silakan. Gimana? Eh, Gimana? Mau cerita apa Pak Ferry? Begini, Pak, nggih. Ya, Mungkin agak tidak agak apa-apa. canggung sedikit saya, eh, lah karena saya kan jarang bercerita dengan teman-teman. Nah ini mumpung jenengan kosong, saya ketemu jenengan, matur sama jenengan, ingin mencari yalah pencerahan lah supaya apa yang jadi unek-unek saya tercerahkan nantinya. Oh Nah, ya, siap-siap. Nanti tak bantu. Kita begini Pak. saling saling ngobrol aja. Nggih. Ngomong-ngomong gini Pak, saya itu ada salah satu problem ke anak-anak itu. Kenapa kok anak-anak saya tuh kurang pede, kurang percaya diri seumpama menyampaikan sesuatu di depan kelas, itu mereka kurang percaya diri atau menjadi petugas upacara, itu mereka kurang percaya diri, Pak. Nah, tapi kalau pada saat saya mengajukan pertanyaan, mereka mau menjawab. Mungkin ada yang berebut juga di kelas-kelas kecil malah berebut ingin menjawab. Tapi seiring berjalannya dia mulai agak besar seperti kelas 4, 5 itu mulai percaya dirinya mulai terkikis. Nah, itu Pak, itu yang mau saya ceritakan dan ingin berbagi dengan jenengan. Begitu, Pak. Oh, jadi ini karena dia kelas besar, terus dia mulai malu lah ya bahasanya Iya, ya, malu ya. begitu, Pak. Mulai Malu. malu. Oke. Eh kalau seperti itu, eh tujuannya Pak Ferry mm, tujuannya Pak Ferry untuk meningkatkan percaya dirinya itu supaya apa anak-anak itu? Nah, tujuan saya itu supaya anak-anak itu lebih berani berpendapat. Itu berpendapat, Oh, berani tampil di depan teman-temannya, di depan bapak ibu gurunya. oke. Itu sebagai apa di tempat kami di sekolah dasar itu kan anak-anak itu kan kita juga melatih kemandirian. Kemandirian itu yang mengarahkan ke percaya diri supaya anak-anak itu Hmm. eh, tidak malu untuk tampil di depan umum. Begitu Pak tujuannya. Oh gitu, tujuannya supaya tidak malu ya, semakin dewasa malah semakin malu. Iya itu. Wah, kalau gini, misalnya Pak Ferry itu kalau interaksi sama anak-anak gimana? Yang dewasa itu loh, yang sudah dewasa itu tadi tuh, yang kelas 4 5 itu Oh, Pak Ferry interaksinya gimana nah, sama mereka? Ngobrol misalnya, eh, terus ngasih pendapat sama mereka soal malu itu gimana? nah, saya Gimana Pak? lebih sering ngobrol ke anak-anak itu pada saat selesai pembelajaran, masih ada Hmm. sisa jam saya itu anak-anak tak ajak ngobrol. Ya kalau Hmm. ngobrol-ngobrol biasa mereka mampu Pak, mereka bisa menjawab, bisa bercerita. Hmm. Tapi Hmm. kalau pada saat pembelajaran yang pokok itu pembelajaran inti, mereka agak susah gitu untuk menunjukkan rasa percaya dirinya itu agak susah. Duh, susah. Lah, itu kalau dinilai anak-anak itu sama apa yang dilakukan Pak Ferry sementara ini itu dari angka 1 sampai 10 berapa? Berapa Pak Ferry kira-kira? Ya, 1 sampai 10. kira-kira itu mereka masih pada posisi 7 Pak. Mereka pasti posisi 7. Iya, Oke.
Kalau di posisi 7 nih, Pak Ferry pengennya ke posisi berapa? 9, 10, atau malah mungkin 11? Toh. Sesuai angkanya saja, Pak. Oke. Sesuai kemampuan Oh ya. anak-anak itu ya, saya mengharapkan anak-anak itu di posisi 9. Nah, posisi 9 menyesuaikan dengan umurnya. Jadi saya 9. harapkan itu. Oke. Kalau 10 terlalu sempurna ya, Pak ya? Iya, betul. Kesempurnaan hanya milik Allah. Milik Allah. Oke. Kalau dari 7 ke 9, gitu. Kan ada angka 8, gitu. Angka 8 ini. Iya. Kan angka 8 ini tantangan berarti, teman. Iya, betul. Kira-kira tantangannya apa? Coba dipikirkan, Pak Ferry. Tantangannya anak-anak itu kok bisa sampai malu itu kenapa? Gitu. Nah, Kenapa kira-kira? tantangannya ini, Pak, karena yang saya lihat itu anak melakukan kesalahan sedikit di depan umum, semua temannya Oke. tertawa, Oh, seolah-olah temannya itu semua. lelucon gitu loh. Tapi apa ya? Tidak semua anak ditertawakan terus dia malu, tapi ya ada beberapa lah yang Ya, 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 ingin ya. saya gali anak itu supaya lebih meningkat lagi percaya dirinya. Tuh. Oh, jadi karena temannya menertawakan. Iya, itu tantangannya. Terus tantangannya itu ya, Iya, Pak. kalau ini kan semuanya menertawakan. Lah, strategi Pak Ferry ke teman-temannya ini yang menertawakan itu gimana? Nah, Berbicara dengan mereka supaya mereka itu tidak menertawakan temannya yang salah, yang misalnya dia salah sedikit terus jadi lucu gitu, tidak ditertawakan, tidak diejek gitu, gimana? iya, itu saya di setiap pembelajaran saya itu saya menanamkan anak-anak untuk selalu menghargai temannya ataupun gurunya yang sedang menyampaikan sesuatu di depan kelas, ataupun temannya yang sedang bertugas sebagai petugas upacara, atau temannya yang sedang menyiapkan Ya. barisan itu. Saya menanamkan ke anak-anak untuk selalu menghargai, jangan Oh ditertawakan. gitu. Posisikanlah seumpama kamu berada di posisinya dan ditertawakan Iya. itu rasanya bagaimana. Nah, dari situ kan saya ingin menggali potensi anak-anak sendiri untuk mereka bisa berpikir. Nah, itu yang saya lakukan, Pak, selama ini. Oh, selama ini berarti melakukan itu ya, Ya, memberitahu anak-anak bahwa kita harus saling menghargai, iya, karena betul. menghargai itu penting ya. Iya, Mungkin itu kan satu strategi, Pak, ya. gitu. Kan ada strategi lainnya pastinya, gitu. Ada strategi yang lainnya. Kalau hanya satu gitu kadang nanti ada kendala nanti, Pak. Nah, Nah itu ini yang pertama, Pak ya. Untuk ya anak-anak yang strategi menertawakan, lainnya. itu sudah alhamdulillahnya anak-anak itu mau mengerti dan bisa mengerti untuk yang anak-anak yang menertawakan temannya itu. Yang Oke. strategi berikutnya kalau saya itu seperti ini, Pak. Saya ingin melatih anak-anak itu percaya diri dengan cara setiap masuk kelas, setiap istirahat terus masuk kelas ataupun bel masuk di pagi hari itu, saya menerapkan anak-anak untuk berbaris di depan Baris. kelas dengan pemimpin yang berganti-gantian. Nah, pemimpin berganti-gantian itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melatih anak-anak yang bertugas upacara di hari Senin, di hari Jumat itu saya latih untuk mereka bertugas sebagai petugas upacara dengan apa namanya rasa percaya diri itu tadi, untuk menumbuhkan itu tadi, Pak. Itu saya melatihnya seperti itu, yang strategi saya yang kedua itu. Nah kalau ini ya kalau saya lihat tuh malah tidak 2, Pak, 3 kan. Bagus sekali nih. Ya, mulai dari tadi memberi pengetahuan soal menghargai guru dan teman itu penting gitu. Yang kedua berbaris tadi pemimpin
nya bergantian di kelas, bagus-bagus sekali nih. Yang ketiga bertugas di hari Senin, kan supaya mereka itu percaya diri tuh kalau di dan itu di depannya kan juga bukan hanya teman-temannya, ada Iya, dari adik kelasnya gitu. Nah iya. itu bagus sekali nih Pak, bagus sekali bagus sekali. Eee, kalau misalnya strateginya seperti ini, dari 3 ini tantangan paling hambatan paling besar itu yang mana Pak? Dari 3 ini Pak, kira-kira Pak? Dari 3 ini yang hambatan paling besar itu, anak-anak masih canggung untuk menjadi petugas upacara. Oh masih Terutama pada saat, tidak sempat latihan di hari Jumat, itu anak-anak oh, di hari Seninnya agak canggung, kurang percaya diri. Kan, saya sebagai guru kan, tidak tidak selalu ada di sekolah, mungkin pas ada tugas luar, jadi tidak bisa, eee, melatih anak-anak untuk latihan upacara itu Pak, tantangannya seperti itu. oh tantangannya seperti itu. Tapi tiga-tiganya ini sudah pernah dicoba Pak, tiga-tiganya yang tadi Sudah Pak, strategi tadi? sudah, Sudah sudah semua? saya coba nggih. Terus, perkembangannya seperti apa dari 3 ini? Nah, perkembangannya kalau untuk dari Ke yang strategi Mohon maaf ya ini pertama, ya tak potong, gimana Pak? jadi, kan sudah pernah diterapkan. Ya, Nah perkembangannya ke anak yang tadi PD-nya kurang itu tadi, itu bagaimana sudah bagus Pak, perkembangannya? Sudah sudah bagus? bagus, iya. Anak-anak mulai terbiasa, Mulai terutama terbiasa. apa namanya sebagai petugas upacara itu, kalau sekarang saya mungkin tidak bisa melatih, mereka meminta bantuan kepada guru yang lain untuk mengawasi. Oke. Secara mandiri mereka, Pak, kami mau latihan upacara, tolong untuk diawasi nggih supaya Mmm, eh, bisa berjalan lancar itu. ya. Ya kebetulan teman yang menggantikan saya untuk mengawasi itu bercerita ke saya, oh Pak, anak-anak tuh sekarang kalau latihan tidak ada Pak Ferry itu malah langsung meminta bantuan ke guru yang lain untuk mengawasi. Wah bagus ini Pak, saya bilang gitu. Nah, berarti anak-anak sudah mulai percaya diri untuk Mmm, melaksanakan tugasnya gitu. Itu Pak. oke. Sekarang Pak Ferry coba rasakan. Kan tadi sudah dicoba toh, terus jenengan tadi masih di awal punya kekhawatiran bahwa, wah, soal PD-nya anak itu di kelas 4 dan 5 itu, gitu. Coba Pak Ferry rasakan, kira-kira dengan semuanya itu kalau dijalankan dengan baik itu seperti apa? Wah, saya merasa puas Pak. Merasa Puas ya? puasnya anak-anak itu eh, yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Nah, Nah itu, saya itu, merasa puas. oke. Selain tadi kan sama anak-anak ini, berarti Ya, kan kalau, eee soal anak-anak ini. Nah ini ketika menjalankan strategi ini tadi, ya toh Pak, 3 ini tadi, butuh kolaborasi ndak? Dengan siapa jenengan kira-kira? wah sangat butuh sekali. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan seumpama itu guru waktu satu kelas itu bertugas upacara dan Jumatnya latihan, saya berkolaborasi dengan guru kelasnya untuk mengkondisikan anak-anak. Oh gitu. Itu terus di samping itu saya juga menyampaikan ke anak-anak kalau saya tidak ada bisa melatih, silakan kalian minta bantuan kepada guru kelas kalian untuk melatih, untuk Oke, mengawasi itu. Yang kedua, oke. anak-anak sendiri kan tidak semuanya satu kali latihan langsung bisa. Nah, ya Ya sudah ya ya ya. terbiasa itu saya minta tolong untuk melatih begitu. Jadi eh, tutor sebaya lah Oh untuk gitu, anak-anak ya itu. ya Iya. ya ya itu ya. Ya, kalau seperti itu kan sudah berkolaborasi nanti terus punya strategi toh Pak Ferry dan itu tinggal dijalankan, nanti tinggal dijalankan kira-kira di kelas berapa ini menjalankan ini? Karena kan akhirnya di kelas 4 5 toh yang turun tadi toh, Iya, ya toh. betul. Nah ini mulai dari kelas berapa kira-kira Pak Ferry mau menjalankan supaya di kelas 4 5 itu tidak mengalami penurunan rasa percaya diri? Nah, ini untuk petugas upacara itu saya mulai dari kelas 4, Pak. Oh Nah, itu gitu. untuk berbaris, memimpin barisan itu sudah saya mulai dari kelas 1. Oh gitu, ya Iya, ya. itu. Ya.
Itu anu ya Pak, berarti Pak Ferry ini sekarang ini sudah punya gambaran toh, sudah punya Sudah, gambaran bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak, gitu. iya. Nah, gimana Pak Ferry? Kalau menurut Pak Ferry sudah tercerahkan atau belum? Wah, alhamdulillah, terima kasih sekali Pak. Unek-unek Ya, saya ini sudah lega lah istilahnya. Saya ya, terima kasih sekali jenengan sudah mendengarkan keluh kesah saya, cerita-cerita saya. Saya berterima kasih, mohon maaf kalau waktu saya ini mengganggu waktu jenengan untuk atau menyita waktu jenengan untuk melaksanakan pekerjaan yang lain. Ya mohon maaf sekali. tidak Pak, santai saja kalau dengan saya. Nah, kalau saya pas longgar seperti ini ngobrol-ngobrol, saya juga hobinya kan ngobrol-ngobrol, kita berbagi, saling berbagi ilmu lah nanti ya. Saya juga kapan-kapan mungkin bercerita dengan jenengan soal pengalaman dan seterusnya. Gitu ya Pak Ferry ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ye, atas waktunya. Saya mohon diri, siap, saya siap, akan melanjutkan kegiatan saya berikutnya. Terima kasih Pak. siap, 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 siap. Nggih, Ya, ya, selamat ya, ya.